Shalom saudaraku yang terkasih, kita bersyukur pada Tuhan. Kesempatan ini kita belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa kita manusia yang berharga, mulia di hadapan Tuhan. Sehingga kepada kita dikatakan diberikan suatu kemuliaan dan kehormatan yang tentunya lebih luar biasa daripada ciptaan Tuhan yang lain. Bulan dan bintang begitu luar biasa. Ciptaan yang lain begitu luar biasa. Tetapi manusia lebih luar biasa lagi, karena diciptakan hampir sama seperti Allah. Artinya bahwa seperti yang digambarkan di dalam kitab Kejadian, bahwa kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, itu sesuatu yang nyata sekali. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, dalam bagian ini kita bisa melihat betapa nilai kehidupan kita ini telah dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa bahwa kita bernilai, berharga di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kita dalam gambar dan rupa Allah. Artinya bahwa kita mampu untuk menjadi orang-orang yang mempunyai nilai yang dimiliki oleh Tuhan. Nilai kasih, nilai keadilan, nilai kesucian, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita memperhatikan kehidupan kita, karena kita begitu berharga, maka Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita supaya kita diselamatkan. Kita tidak dihukum dalam kebinasaan yang kekal, tetapi kita mengalami persekutuan dengan Tuhan di dalam persekutuan yang indah di dunia ini dan juga di kekekalan nanti. Tetapi yang menarik bahwa nilai kita itu tidak tergantung dari apa yang kita miliki, dari berapa apa yang kita punya. Sesuatu yang luar biasa yang kita punya, kita tidak bergantung pada semuanya itu. Tetapi nilai kehidupan kita itu bergantung pada Tuhan. Sehingga waktu kita melihat manusia yang lain, sesama kita, Alkitab berkata kita harus memandang mereka seperti kita memandang diri kita sendiri. Itu sebab dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu." Tetapi kita juga harus mengasihi sama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya kita ini dengan sesama yang lain sejajar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang lebih hebat, yang luar biasa. Karena kita diciptakan dalam suatu nilai yang tinggi. Dan Tuhan menganggap nilai itu memang pantas diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Sehingga dalam bagian ini dikatakan bahwa sebetulnya apa yang membuat menjadi berbeda antara kita dengan orang yang tidak percaya. Yang membuat berbeda adalah kita tebusan Tuhan yang mulia dengan darahnya yang mahal, sehingga kita dianggap layak di hadapan Dia. Sementara orang menolak Kristus, mereka tidak menerima hal yang sama, sehingga mereka dihukum dalam hukuman yang kekal. Padahal Allah sudah menyatakan kasih-Nya, tapi mereka menolak. Mereka tidak sadar tentang betapa berharganya kasih itu yang harusnya mereka terima. Tetapi bagian ini juga menyadarkan tentang bahwa nilai kehidupan kita itu bukan seperti nilai emas atau perak. Karena kita itu lebih bernilai dari semuanya itu. Alkitab berkata bahwa nilai kehidupan kita itu sejajar dengan nilai darah Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Karena darah Kristus menunjukkan satu nilai pengorbanan ilahi. Pengorbanan yang totalitas. Pengorbanan yang tidak tersisa. Pengorbanan yang sampai habis, yang dicurahkan hanya untuk kita, manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, jangan anggap kita sendiri tidak bernilai. Apapun keberadaan kehidupan kita, kita bernilai di hadapan Dia. Kecuali kita tidak menganggap bernilainya darah Kristus bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau kita bernilai, maka tunjukkan nilai itu kepada dunia ini. Ketika kita lihat orang haus, kita beri minum. Ketika kita lihat orang lapar, kita beri makan. Ketika kita lihat orang sedih, maka kita beri penghiburan kepada mereka. Karena itu nilai
yang ingin kita bagikan kepada orang lain. Ketika dunia ini gelap, kita hadir dengan terang. Ketika dunia ini hambar, kita hadir membawakan garam. Supaya dunia tahu bahwa ada perbedaan nilai. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga sebetulnya apa yang membentuk nilai kehidupan kita? Bukan kita membentuk nilai kita karena kita hebat, karena kita luar biasa, karena kita kuat. Tetapi yang membentuk nilai kehidupan kita adalah Tuhan, pencipta pemilik kehidupan kita. Dan kita bersyukur dan bersuka cita karena nilai kita tidak tergantung pada nilai dunia ini. Tetapi nilai kita tergantung pada Tuhan, yang adalah Tuhan yang hidup, yang memberikan suatu nilai yang besar, yaitu hidupnya sendiri bagi kehidupan kita. Mari kita hidup bersyukur pada Dia karena kita bernilai. Lakukan tugas tanggung jawab kita hari lepas hari. Kalau melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh. Kalau bekerja, bekerjalah dengan sungguh. Dalam hidup keluarga, kita bagikan kasih dengan sungguh. Karena kita sudah memiliki nilai yang besar yang patut kita bagikan kepada orang di sekitar kita. Jangan tahan nilai yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk diri kita sendiri. Tapi bagikan dengan sukacita, karena kita bersyukur pada Dia yang mempunyai kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin.